Tengah hamil 8 bulan, seorang perawat di Surabaya, Jawa Timur meninggal dunia akibat COVID-19. Gugurnya perawat ini mendapatkan penghormatan dari rekan seprofesi di Rumah Sakit Angkatan Laut. Vivitra Walada, perawat yang bertugas di instalasi care unit Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya, meninggal akibat terinfeksi COVID-19 setelah sempat dirawat di Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Surabaya selama 8 hari. Tim dokter RSAL Surabaya terpaksa mengoperasi perawat yang tengah hamil 8 bulan itu sebagai langkah preventif untuk menyelamatkan bayi yang ada di kandungannya. Walau tim dokter menyelamatkan bayi tersebut, namun sang bayi terdiagnosa positif COVID-19. Tepatnya 3 hari sebelum meninggal, beliau dilakukan seksi sesaria karena beliau sedang hamil. Sehingga anaknya dilahirkan dan kondisi anaknya juga positif COVID dan sekarang masih dirawat di ruang neonatal intensive care unit di Rumah Sakit Angkatan Laut. Sebelum dimakamkan, tim dokter dan rekan seprofesi korban memberikan penghormatan terakhir saat jenazah dimasukkan ke ambulans. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Jenazah pasien COVID-19 di Surabaya, Jawa Timur tertukar saat hendak dimakamkan. Pihak rumah sakit mengakui adanya kelalaian dan meminta maaf kepada keluarga korban. Video berdurasi 1,5 menit yang viral di media sosial ini berlokasi di pemakaman Padegesangan, Surabaya, Jawa Timur. Tim medis ber-APD lengkap mengangkat jenazah ke liang kubur, namun jenazah kembali diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil jenazah. Ternyata jenazah yang akan dimakamkan tertukar dengan jenazah lain. Pihak Rumah Sakit Islam Surabaya di Jalan Ahmadiyah ini mengakui adanya kesalahan petugas. Menurut mereka, jenazah berjenis kelamin perempuan yang tinggal di kawasan Wonocolo tertukar dengan jenazah pasien pria. Peringatan untuk mereka-mereka yang lalai dalam melakukan swab yang sudah dilakukan. Dan alhamdulillah kita sudah mendatangi keluarga pasien juga untuk minta maaf karena kelalaian dari para petugas tadi. Mudah-mudahan ini yang pertama dan yang terakhir. Kedua pasien dirawat dengan keluhan yang sama, yakni penyakit jantung, dan meninggal dunia setelah dirawat selama sepekan. Keduanya kemudian dimakamkan dengan protokol COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemakaman korban COVID-19 di Bojonegoro, Jawa Timur menjadi tontonan warga. Mereka nekat menyaksikan proses pemakaman sesuai protokol kesehatan karena penasaran. Puluhan warga memadati lokasi pemakaman umum di Desa Ngumpak dalam Kecamatan Dandar, Bojonegoro, Jawa Timur. Warga berdatangan untuk melihat proses pemakaman jenazah COVID-19 yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sosodoro, Jatikusumo, Bojonegoro. Walau dari jarak yang cukup jauh, warga penasaran ingin melihat proses pemakaman sesuai protokol kesehatan dengan baju APD lengkap. Nggak bisa. Kan makanan khusus dari dari rumah sakit sama dibantu warga ya dipakai pakaian APD. Itu sakitnya sudah berapa lama Pak ya? Sudah lama Pak nyakitnya tuh. Tapi ya kadang kambuh kadang enggak. Saat ini jumlah kasus positif COVID-19 di Bojonegoro terus melonjak dengan pasien positif mencapai 113 kasus, 13 diantaranya meninggal dunia. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Untuk mencegah penularan COVID-19 di perguruan tinggi dan lapas, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyerahkan bantuan alat rapid test dan alat pelindung diri. Bantuan diberikan untuk Universitas Hasanuddin Makassar serta Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah sekaligus Ketua Gugus Tugas COVID-19 di Sulawesi Selatan memberikan bantuan alat rapid test dan alat pelindung diri atau APD kepada Universitas Hasanuddin Makassar dan Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Sulawesi Selatan. Bantuan yang diserahkan berupa 3.000 masker non-medis, 2.500 APD, 100 masker N95, 1.000 kacamata goggles, dan alat rapid test sebanyak 5.000.
Pemberian alat ini akan dimanfaatkan oleh Universitas Hasanuddin untuk melakukan rapid test kepada 4.000 dosen yang akan bertindak sebagai panitia dan pengawas penerimaan mahasiswa baru. Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan rapid test ke sejumlah pegawai dan warga binaan di seluruh lapas di Sulawesi Selatan. Kita memberikan bantuan rapid test ya, supaya ini ide gagasan daripada Pak Kanwil, Kemenkumham untuk melakukan rapid test secara menyeluruh ke seluruh lapas di Sulawesi Selatan. Nah, demikian juga Unhas ya termasuk APD ya hari ini kita berikan. Dan itulah wujud daripada sinergi yang kita sudah bangun bersama. Bantuan ini diharapkan dapat memutus mata rantai penularan virus corona di kampus dan warga binaan di wilayah Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ratusan santri asal Kepulauan Kangean, Sumeneb menyewa perahu motor saat kembali ke pesantren di Situbondo, Jawa Timur. Sebelum berangkat, para santri menjalani rapid test untuk mencegah penyebaran corona. Kapal motor penumpang Dharma Bahari Sumekar 1 bersandar di Pelabuhan Jangkar Situbondo. KMP Dharma Bahari Sumekar 1 mengangkut 300 penumpang dari Kepulauan Kangean, Sumeneb, Madura. Penumpangnya merupakan para santriwan santriwati yang kembali ke pondok pesantren. 201 santri kembali ke pondok pesantren Wali Songo dan 48 santri ke Ponpes Salafiyah Safi'iyah Sukorejo. Terkendala transportasi, mereka pun menyewa KM Dharma Bahari Sumekar 1 yang berlayar selama 10 jam dari Pulau Kangean. Kembali ke pondok. Pondok pesantren apa? Salafiyah Sukorejo. Emang kapan rencana kembali aktif lagi, Mas? Soalnya dari tanggal 16 kemarin sudah wajib ke pondok, cuma dari bagian karena ada kendala. Pihak pemerintah daerah Situbondo tidak mengadakan tes kesehatan kepada para santri karena sebelum berangkat, para santri terlebih dulu menjalani rapid test. Dari pelabuhan asal mereka sudah dinyatakan sehat semua, sudah dicek kesehatan semua, jadi di sini tinggal mengamankan kedatangan mereka saja. Aktivitas belajar kembali normal di sejumlah pondok di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mulai 16 Juni 2020. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, meski menuai kritik sejumlah orang tua, Dinas Pendidikan DKI Jakarta tetap melanjutkan seleksi usia dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Seleksi usia dinilai lebih mampu mengakomodasi seluruh lapisan masyarakat. Harapan bisa menyekolahkan anak di sekolah negeri yang kandas membuat sejumlah orang tua tak mampu menahan tangis. Salah satunya Ratu Yunita yang menyesalkan aturan penerimaan peserta didik baru di ibu kota, sebab PPDB di Jakarta memprioritaskan seleksi usia. Usai rapat dengan DPRD, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut seleksi usia lebih netral ketimbang nilai dan jarak tempat tinggal dengan sekolah. Menurutnya aturan PPDB DKI Jakarta sudah sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena daya tampung kami terbatas, tadi Anda sudah dengar, untuk dari sekolah kami itu untuk SD, SMP, dan SMA semakin sedikit, maka daya tampungnya. Nah, kalau semuanya ingin seleksi di negeri, pasti apapun seleksinya ada yang tertinggal. Jadi kalau seleksi dengan menggunakan usia, yang tertinggal adalah yang muda. Kalau seleksi dengan menggunakan nilai, yang tertinggal adalah yang nilainya kecil. Nah, ketika yang tertinggal adalah usia, kami memakai usia ini karena memang usia ini variabel yang netral, yang tidak bisa diintervensi dengan apapun. Kalau misalkan nilai, berarti siapa yang ditreat baik, siapa yang dilakukan proses itu baik, mereka lah yang akan leading. Kalau ketika bicara jarak, bisa didekatkan. Sebelumnya PPDB di ibu kota menuai kritik dari sejumlah orang tua karena sekolah-sekolah negeri dinilai lebih mengutamakan calon siswa yang lebih tua. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mengevaluasi tahapan proses penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Evaluasi dilakukan karena ada pendaftar yang menggunakan surat keterangan domisili palsu. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan akan mengevaluasi pendaftaran masuk sekolah setelah ditemukan pendaftar yang menggunakan berkas palsu untuk mendaftar sekolah. Ia juga menekankan pemalsuan berkas untuk PPSB akan dikenai proses hukum karena memalsukan dokumen. Polemik ini muncul setelah sistem zonasi dimulai tahun lalu. Sejumlah calon murid ingin bersekolah di luar wilayah tempat tinggalnya, sehingga nekat memalsukan berkas surat keterangan domisili agar dapat diterima di sekolah yang dituju. Kakaknya memang sudah pindah. Maka ketika kemudian dicek kakaknya betul, ya memang sudah pindah. Cuma kan tidak match ketika kemudian kakaknya sudah pindah, SMP-nya di luar Jawa Tengah. Kan impossible itu. Kalau SMP-nya di luar Jawa Tengah, kakaknya sudah di kota Semarang, kan impossible itu. Nggak mungkin kan gitu. Maka kawan-kawan guru dari Dinas PDANK, saya terima kasih cukup aktif melakukan verifikasi sehingga asal sekolah dicek, kakak orang tua, alamat orang tua dicek, terus kemudian kakak barunya dicek sehingga di overlay tiga-tiganya ketahuan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ratusan warga kulit hitam menggelar aksi protes di depan penjara kota Madison, Amerika Serikat usai penahanan seorang pria kulit hitam. Kami hadirkan informasi mancanegara usai jeda.